Bencar Simanjuntak, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan makalah kami, yaitu yang sejarah Kristen yang di Kalimantan Tengah. Sejarah sebelum kekristenan di Kalimantan. Menurut legenda suku Dayak yang berasal dari Panaturan Tetek Tanum yang ditulis oleh Ticilik Riwuk, mengisahkan orang pertama yang menepati bumi atau menginjakkan kakinya di Kalimantan adalah Raja Bunu. Pada abad ke-16, Kalimantan Tengah masih termasuk dalam wilayah Mandala Kesultanan Banjar, penerus negara Daha yang telah memindah ibu kota ke hilir Sungai Barito. Tempatnya yaitu di Banjarmasin, dan wilayah Mandala semakin meluas meliputi daerah-daerah Tanjung sampai Tanjung Aro. Berdasarkan Taktra 13 Agustus tahun 1787, Sultan Batu dari Banjarmasin menyerahkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah, daerah-daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin, kepada VOC SE. Sultan Banjarmasin sendiri dengan wilayah yang tersisa panjang daerah Kuin Utara, Matapura Hulu. Sesuai Taktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin, Hindia Belanda. Kontrak Met dan Sultan van Banjarmasin 4 Mei tahun 1826 atau B29 September 1826 nomor 10. Dan pada tahun 1787 dengan adanya perjanjian antara Sultan Banjar dengan VOC, daerah Kalimantan Tengah bahkan nyaris seluruh dikuasai oleh VOC. Sekitar tahun 1835, misionaris Kristen mulai beraktivitas secara luas di selatan Kalimantan. Pada tanggal 26 Juni 1835, Barnstein menginjil pertama Kalimantan tiba, mulai menyebarkan agama Kristen Banjarmasin. Dan pada tahun 1835, agama Kristen Protestan mulai masuk ke pedalaman hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Para penjajah tidak mampu menguasai Kalimantan secara menyeluruh. Penduduk asli tetap bertahan dan mengadakan perlawanan. Pada tanggal 1935 Agustus. Dan yang kedua yaitu sejarah masuknya misi Katolik ke Kalimantan Tengah dan perkembangannya. Masuknya misi Katolik ke daerah Kalimantan Tengah melalui daerah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin berasal dari kesepakatan antara pihak Portugis dan Sultan Banjarmasin sekitar tahun 1687 yang mengizinkan seorang misionaris atau Katolik untuk tinggal dan menetap di Banjarmasin, mendirikan sebuah gereja. Pada tanggal 2 Februari 1688, seorang pastor dari Ordo de Jin bernama Antonius Fantimili tiba di Banjarmasin dan Goa, India, dengan menumpang kapal dasar Portugis tiba di Banjarmasin. Pastor itu menjalin persahabatan dengan orang Dayak. Setelah menetap beberapa lama di Banjarmasin, dan pada tanggal 18 Januari 1689 ia tiba di Banjarmasin dari Makau menumpang kapal milik Portugis. Di atas kapal tersebut, Pastor Vintimilgia berjumpa pula dengan orang Dayak Ngaju, budak belian yang Portugis yang kembali ke tanah air suku Dayak rupanya, dan peristiwa berjumpa pastor dengan orang Dayak Ngaju ini mantap
mantapkan hati pastor Feli untuk permisi di tengah-tengah orang Dayak. Dan menurut para ahli sejarah, sisa-sisa ajaran agama Katolik yang masih tertinggal dan melekat pada budaya mereka adalah tanda salib. Melalui proses panjang lukisan tanda salib yang dimana oleh orang raja yang berkaisat magis menolak bela malapetaka. Usaha untuk membunuh misi partner Ventimiglia di pedalaman Kalimantan Tengah sudah diupayakan oleh rekan-rekannya. Tetapi mengalami hambatan, Sultan Banjarmasin tidak pernah mengizinkan para misionaris ini mudik ke pedalaman, apalagi ke tempat karya misionaris Ventimiglia. Dan cukup sekianlah penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya Lam Theodo Tambunan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Vincent. Sejarah Gereja GKI Kalimantan atau sejarah Gereja Evangelis dimulai pada abad ke-19 ketika di Eropa terjadi kebangkitan kesadaran untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Abad ini dikenal sebagai The Great Gentry atau abad agung. Untuk pekabaran Injil atau BI pada tahun 1830-an tersiar kabar mengenai Pulau Kalimantan di tanah Jerman. Dalam cerita-cerita itu digambarkan mengenai ratusan ribu orang Dayak masih tertinggal dalam peradaban, sering terjadi perang antar suku. Praktek penggayungan masyarakat, tidak mengenal pendidikan dan pelayanan kesehatan. Orang-orang Dayak tersebut tinggal dalam kegelapan karena belum menerima Injil. Karena itu muncul kerinduan, kesadaran, dan semangat yang menggebu-gebu di kalangan umat Kristen di Jerman untuk memberitakan Injil ke Kalimantan. Yang kedua, periode peralihan Jending pada tahun 1920 sampai 1935. Mengawali tugasnya di Kalimantan, BM melakukan tugas pengabaran Injil dengan mengandalkan misionaris-misionaris yang datang dari Jerman dan kemudian Swiss. Belum banyak orang Dayak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengabaran Injil. Namun, BM memang berminat untuk mendirikan gereja suku. Oleh sebab itu, usaha pertama yang dilakukan dengan meneruskan apa yang sudah dirintis oleh RMG, yakni melakukan pelayanan kesehatan pendidikan, menghidupkan jemaat, dan mempersatukan menjadi satu gereja yang akan berdiri sendiri. Dalam rangka itu dilihat pentingnya melibatkan orang-orang Dayak dalam pelaksanaan PI dan pembinaan jemaat di Kalimantan. Konsolidasi stasi-stasi melalui dilakukan dan dikembangkan menjadi satu lembaga persekutuan orang Kristen yang kemudian akan menjadi jemaat. Peraturan gereja orang-orang Kristen di Kalimantan mulai disusun, sejumlah persidangan gerejawi pun dilaksanakan seperti terjadinya peraturan sidang jemaat Kristen yang diresahkan oleh RMG. Dan yang ketiga adalah periode lahirnya gereja Dayak pada tahun 1935 sampai 1945. Proklamasi berdirinya gereja Dayak Evangelis dilaksanakan pada persidangan Sinode Umum di Kuala Kapuas yang berlangsung sejak tanggal 2 sampai 26 April 1935. Persidangan tersebut dihadiri oleh 30 orang Kristen Dayak dan 8 penginjil Jending. Dalam persidangan tersebut, pada tanggal 4 April 1935 pukul 12 siang, disahkan secara resmi peraturan gereja pertama, Gereja Dayak Evangelis. Inilah tanggal yang dinyatakan sebagai berdirinya gereja Dayak Evangelis, disingkat menjadi GDE, sebagai gereja yang berdiri sendiri. Kemudian pada tanggal 5 April 1935, bersamaan dengan perayaan genap 100 tahun atau seabad pekabaran Injil di Kalimantan, maka kelima pemuda lulusan Sekolah Teologi Banjarmasin yang dianggap memiliki potensi besar telah ditabiskan di gedung gereja
Hampatung Kuala Kapuas sebagai pendeta-pendeta pertama dari Gereja Dayak Evangelis atau GDE, pengutus berkat dan pendeta-pendeta pertama dari Gereja Dayak Evangelis. Pengutusan berkat dan pengtabisan suci di 5 gereja pendeta